Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semua. Pada saat ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudara seiman di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap hari kasih sayang Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita. Mari kita menggunakan waktu yang indah ini untuk bersehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, pada saat ini kami datang mengucap syukur padamu untuk kesempatan yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, tuntun kami semuanya agar kami boleh memahami dan mengerti firman Tuhan secara baik dan benar. Hamba-Mu yang Tuhan utus untuk menyampaikan firman-Mu ini, kiranya kuasa-Mu nyata sehingga firman-Mu boleh disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semuanya sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, terima kami yang datang berdoa di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Amin. Shalom. Pembacaan kita malam hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Judul perikop, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang rela semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama mengikuti pembacaan kita, ataupun kita juga sudah membacanya, kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu kekayaan yang sejati. Kekayaan yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Andrew Forrest merupakan seorang miliarder asal Australia yang dikenal amat dermawan. Kekayaannya mencapai 7,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Forbes Minggu 19 bulan 5 2019. Pada saat itu, Forrest dan sang istri, yaitu Nicola, mengumumkan bahwa mereka akan menyumbangkan kekayaan mereka sebesar 460 juta dolar Amerika Serikat untuk yayasan Mindora Foundation yang mereka dirikan. Secara total, Forrest dan istrinya telah menyumbangkan kekayaan mereka sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun bergemilang harta, Forrest menyebut bahwa sebetulnya kekayaan bisa membuat hidup seseorang menderita. Miliarder ini sukses berkat motivasi ibunya. Dalam sebuah wawancara beberapa waktu yang lalu, Forrest menyatakan dirinya tidak akan mewariskan kekayaannya pada ketiga buah hati mereka, sebab ia lebih memilih untuk menyumbangkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita ini, Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus menjelaskan tentang kekayaan yang sejati yang dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Bagi Rasul Paulus, orang yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah orang-orang yang memiliki kekayaan yang sejati, kekayaan yang luar biasa. Karena itu, bagi Rasul Paulus
tidak ada alasan untuk tidak menaikkan pujian hanya kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Mengapa saya menyebutkan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan itu sebagai kekayaan yang sejati? Kalau kita memperhatikan pembacaan kita akan memahami bahwa kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada duanya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita memperhatikan 3 ayat di dalam pembacaan kita ini, yaitu ayat 3, ayat 4, dan ayatnya yang kelima. Di dalam ayat 3 dikatakan, di dalam Yesus Kristus kita dikaruniakan segala berkat rohani di surga. Di dalam Yesus Kristus kita dikaruniakan segala berkat rohani di surga, yaitu berkat untuk menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Yang keempat, ayat yang keempat, di situ dikatakan kita dipilih supaya kita kudus dan tidak bercacat. Wow, luar biasa Tuhan kita. Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Karena di luar Tuhan, kuasa dosa dapat menggiring kita untuk melakukan perbuatan yang jahat, baik untuk diri kita sendiri maupun juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan perbuatan itu bisa menghancurkan hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan Tuhan tidak ingin anak-anaknya hidupnya hancur atau menghancurkan kehidupan orang lain. Karena itulah Tuhan memanggil kita, memilih kita untuk hidup kudus dan tidak bercacat, hidup di dalam kebenaran-kebenarannya. Karena Tuhan tahu bahwa tanpa bergantung padanya, Sang sumber kebenaran itu, kita tidak akan mungkin bisa menjalani hidup kita dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah aturkan, yang Tuhan sudah tentukan. Karena itu kita membutuhkan dirinya. Karena itu kita dipanggil untuk berada di dalam kasih-Nya, dekat dengannya sebagai sang sumber kebenaran itu sendiri, sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran-kebenaran. Dan hidup kita menjadi berarti bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan bagi dunia ini. Di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, di dalam kasih Kristus kita ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Menjadi anak-anak Allah berarti sebagai anak Allah kita akan mengalami pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah yang kita kenal sebagai Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, pemilik segala yang ada di dunia ini. Ini hal yang sangat luar biasa. Tidak banyak anak-anak Tuhan yang memahami bahwa dirinya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah dianugerahkan status sebagai anak-anak Allah. Karena itu sesungguhnya menjadi anak-anak Allah, kita akan mengalami pemeliharaan, kita akan mengalami penyertaan, kita akan mengalami perlindungan dari Allah kita yang luar biasa, pemilik segala yang ada di dalam dunia ini. Seharusnya sebagai anak-anak Allah, kita tidak lagi khawatir apalagi takut di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Bagaimana dengan masa depan kita? Kita adalah anak-anak Allah, Sang Pemilik
dunia ini. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dia dapat berperkara untuk mengaruniakan masa depan yang terbaik bagi kita. Karena itulah janjinya di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang saya sebut sebagai kekayaan yang sejati. Berada di dalam pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan. Bahkan di dalam genggaman masa depan yang Tuhan sudah janjikan, baik di dalam dunia ini maupun di sorga kelak. Kekayaan yang tiada duanya. Kekayaan yang membawa kita pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Benar kata Andrew Porres, harta dunia dapat membawa kita pada penderitaan. Tetapi firman Tuhan memberikan kita pesan pada hari ini bahwa kekayaan yang sejati ada pada Tuhan Allah kita. Dan kita adalah anak-anaknya yang telah mengalami anugerahnya itu. Bersyukurlah dan pertahankanlah untuk selalu memilikinya. Dengan selalu mendekatkan diri padanya, maka kita akan merasakan kuasanya yang sungguh luar biasa. Amin firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan yang kami alami sampai pada hari ini. Jikalau kami boleh bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan sehati di dalam doa, ini semua karena kasih sayang Tuhan pada kami. Kasih yang sejati yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami semua. Pada hari ini Tuhan memberikan penyegaran kepada kami sekalian bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Adalah sesuatu yang membahagiakan ketika kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami ini telah menjadi anak-anak Tuhan.
Terima kasih untuk penyegaran ini Tuhan. Biarlah dengan setia mempelajari akan kebenaran-kebenaran Tuhan, merasakan kasih dan kuasa Tuhan, kami semakin mengaminkan bahwa benar kami ini adalah anak-anak Tuhan. Satu bukti yang selalu kami rasakan sampai hari ini adalah kami terus dituntun di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin kami hidup di luar ketidakbenaran. Karena Tuhan tidak ingin bahwa hidup kami ini dikuasai oleh kuasa kegelapan, kuasa dosa. Karena itu Tuhan dengan setia menuntun kami dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu setia mendekatkan diri padamu. Ajarlah kami untuk selalu berkomitmen untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, titah Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan di dalam hidup ini. Karena Tuhan berjanji bahwa kalau kami melakukannya dengan setia dan penuh sukacita, maka kami akan merasakan kuasa dan kasih Tuhan senantiasa. Tuhan yang Maha Kasih, berkati orang tua, saudara, anak dan cucu yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Jamahlah ya Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat di rumah. Bahkan sesama kami yang tidak berdaya di dalam berbagai penyakit, bahkan paparan COVID-19. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, kasihani kami ya Tuhan, tolonglah kami. Berkatilah upaya-upaya pemerintah dan para medis di dalam mensosialisasikan vaksin COVID, supaya semuanya bisa dirasakan oleh masyarakat bangsa Indonesia. Dan kami yang sakit, yang belum menjalaninya, Tuhan sehatkan supaya kami juga boleh berada di dalamnya, mendapat bahagian daripada pemeliharaan ini. Tuhan Bapa di dalam sorga, Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa semua pergumulan-pergumulan kehidupan dalam mencari pekerjaan, menanti teman hidup, hadirnya anugerah anak, bahkan perjuangan studi daripada anak-anak kami. Perjuangan keluarga-keluarga, suami, istri yang bekerja, Tuhan memberkati agar melalui semua itu berkat-berkat-Mu selalu nyata. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Pimpin kami Tuhan sejauh malam hari ini, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak, esok pagi boleh istirahat, bangun dan menyambut hari kehidupan yang baru karunia Tuhan. Dengan berbagai aktivitas yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, karuniakan kami selalu semangat untuk bertumbuh di dalam iman yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Dan inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan yang indah. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada saat ini. Kita percaya dalam semangat kita, di dalam kerinduan yang tulus untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan dan mempelajari kebenaran-kebenarannya, kita akan selalu bertumbuh di dalam iman. Sampai berjumpa di sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.